Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, di sini saya dan teman saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasan Ajumardi Azra dan juga teman kelompok saya yaitu Muhammad Zaki Ilham. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yang di mana di sini kami membuat sebuah aplikasi kuis. Langsung saja pada aplikasi kuis ini, pertama-tama saat aplikasi dibuka, kita langsung ditampilkan activities flash.xml seperti ini, yang dimana ini seperti load screen yang ditampilkan kurang lebih selama 3 detik. Setelah ada jeda 3 detik tersebut, kita akan langsung dialihkan ke activity main.xml, yang dimana ini seperti home screen-nya atau main screen-nya atau main page-nya. Di sini terdapat sebuah button get started yang dimana jika ditekan, tombol tersebut akan mengalihkan kita ke bagian activity home.xml. Di bagian ini terdapat 3 button, yaitu beginner quiz, expert quiz, dan juga about. Pertama saya akan menjelaskan bagian about, yang dimana jika ditekan akan dialihkan ke halaman profil ini, halaman profil kami, kembali ke activity home-nya. Di sini terdapat 2 jenis kesulitan quiz, yaitu beginner dan juga expert, yang dimana masing-masing memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Setelah kita memilih salah satu quiz ini, kita akan dihadapkan ke activity quiz.xml, yang mana di bagian quiz ini terdapat text view dan juga beberapa card view. Untuk card view yang pertama, ini berisi pertanyaan kuisnya, sedangkan yang di bawah berisi opsi atau pilihan jawaban dari pertanyaan di atas. Tentunya pertanyaannya juga berbeda tergantung kesulitan kuis yang dipilih di halaman sebelumnya. Setelah kita berhasil menjawab semua pertanyaan dari kuis, kita akan dialihkan ke activity result.xml, yang dimana di sini terdapat beberapa linear layout yang berisi card view. Yang pertama yaitu result skornya, yaitu skor yang kita dapatkan dari total jumlah pertanyaan dan benar, yang dimana jumlah total pertanyaan yang benar dan salah ditampilkan di bagian bawah sini. Kemudian terdapat tombol return to homepage, yang dimana jika tombol ini ditekan atau button ini ditekan, kita akan dialihkan kembali ke activity home.xml. Sekian untuk bagian front end-nya atau XML-nya. Untuk bagian backend atau Java-nya dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Zaki Ilham. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, jadi pada bagian splash activity itu menampilkan logo atau lapan yang gunanya untuk memberikan pesan pada saat aplikasi sedang dibuat. Kemudian pada bagian pada baris kedua saya menggunakan objek handler untuk menunda inter ke aktivitas selama 3 detik. Kemudian pada bagian cek label saya mengambil intent untuk menggunakan pengguna dari splash activity ke activity. Kemudian dijalankan menggunakan metode start activity. Setelah itu saya menggunakan metode finish agar bisa untuk splash activity supaya pengguna tidak perlu lagi mengakses pada bagian splash activity. Pada bagian activity terdapat sebuah button di mana button tersebut saya gunakan intent untuk berpindah dari activity ke activity. Pada bagian activity terdapat beberapa view. Pertama isi card, kemudian about card. Pada isi card, ketika saya mengklik, perpindahan activity terjadi, di mana berpindah dari home activity ke quiz activity. Kemudian pada difficult card, ketika saya mengklik, akan terjadi sebuah perpindahan activity juga dari home activity ke difficult quiz. Kemudian pada about card, terjadi juga sebuah perpindahan activity, di mana
Dan tersebut saya gunakan intel dari home activity ke activity. Kemudian pada bagian contact preset pada baris ke-54, kode tersebut merupakan implementasi dari contact preset, di mana sebuah aktivitas Android yang gunanya untuk ketika tombol back pada perangkat Android terdekat. Pada bagian contact preset di dalam metode tersebut terdapat sebuah instant dari kelas material alert dialog builder yang digunakan untuk membuat dialog konfirmasi ketika user akan back. Dialog tersebut akan memberikan pesan are you sure want to exit the app. Kemudian ada dua tombol yes or no. Jika user memilih no, dialog akan ditutup. Namun jika user memilih yes, maka aktivitas saat ini akan diakhiri dengan panggil metode finish, sehingga aplikasi akan keluar atau berhenti dari tempat. Selanjutnya ada about activity. Pada bagian about activity di sini ada dua image view, ada image view Hasan dan Jaki. Pada bagian image view Jaki ini ketika diklik dia akan mengarah ke Instagram saya ya, Zekil Hub. Kemudian ketika Hasan diklik image view-nya akan mengarah ke Instagram Hasan Hashimar. Pada bagian visitors item ini sebuah kelas dengan nama visitors item yang berisi atribut berupa pertanyaan atau questions, kemudian jawaban 1 sampai 4, answer 1 untuk A, answer 2 untuk B, answer 3 untuk C, dan answer 4 untuk D. Yang correct itu jawaban yang benar. Selain itu, kelas ini juga memiliki sebuah konstruktor untuk menginisialisasi nilai-nilai dari atribut-atribut tersebut, serta getter dan setter untuk masing-masing atribut yang berguna untuk mengambil atau mengubah nilai dari atribut dari luar kelas. Kelas questions item ini kemungkinan digunakan untuk mempresentasikan item pertanyaan dalam sebuah aplikasi. Astaga. Kat, nanti itu yang bagian akhir tadi. Oke. Selanjutnya pada bagian terdapat text view di mana ada text A answer, B answer, C answer, dan answer. Kemudian ada list di mana list tersebut diambil dari flash Java questions item. Kemudian ada current questions item, itu deklarasi variabel bertipe integer dengan nilai awal 0. Kemudian ada integer correct 0 yang bertipe data integer dengan nilai awal 0. Dan ada yang dimana juga bertipe integer. Variabel ini digunakan untuk menghitung jawaban yang benar dan salah. Kemudian pada bagian load all question ini panggilan metode yang digunakan untuk membuat atau mengambil pertanyaan dari questions item. Kemudian pada bagian set question screen itu gunanya panggilan metode yang bertugas untuk menampilkan pertanyaan saat pada aplikasi dijalankan. Kemudian di dalamnya itu kan ada parameter current question. Parameter current question ini digunakan untuk menentukan nomor urutan pertanyaan yang akan ditampilkan. Kemudian ini menampilkan opsi jawaban dan memungkinkan pengguna untuk memilih jawaban mereka. Kemudian pada
baris ke-46, di situ saya menggunakan event listener pada ads. Jadi ketika saya klik, event listener ini akan dijalankan. Kemudian pada baris 49, di situ saya mengevaluasi apakah jawaban yang dipilih oleh pengguna atau jawaban A ini ANS sama dengan jawaban yang benar dari pertanyaan yang sedang ditampilkan. Jika sama, maka variabel korek akan ditambah 1 dan button ANS akan diubah warna backgroundnya menjadi warna hijau. Kemudian pada baris ke 54, jika jawaban yang dipilih salah, maka variabel wrong akan ditambah 1 dan button ANS akan diubah warna backgroundnya menjadi warna merah. Selanjutnya pada pada baris 59. Pada baris ini kita mengecek apakah masih ada pertanyaan berikutnya yang belum ditampilkan. Jika ada, maka lakukan penundaan selama 500 milidetik menggunakan handler. Setelah itu, saya menggunakan metode set question screen untuk menampilkan pertanyaan berikutnya. Kemudian ANS ini warna backgroundnya diubah kembali menjadi warna putih. Namun jika sudah mencapai pertanyaan terakhir, maka akan dilakukan pindah halaman menggunakan intet ke result activity sambil membawa data jumlah jawaban yang benar dan yang salah. Dan fungsi ini juga berlaku di tombol buns, chance, dan dance. Coba scroll ke bawah. Nah, ini bagian buns, ini chance, dan ini tombol D, dance. Nah, selanjutnya ada bagian set question screen. Pada bagian set question screen ini mempunyai satu parameter integer dengan nama current question, yang dimana gunanya ini mengatur teks pada bagian quiz text, pada bagian ans, buns, chance, dan dance dengan nilai dari objek question item pada indeks current question dari array list question item. Pada bagian selanjutnya ada load all question. Pada bagian metode load all question ini tidak menerima parameter atau tidak mengembalikan nilai apapun. Pada bagian question item new array list, itu gunanya untuk membuat objek array list yang akan menampung objek-objek dari kelas question items. Kemudian string JSON quiz pada baris 194 itu gunanya untuk memanggil metode load JSON from asset yang menerima parameter berupa nama file JSON. Nama file JSON-nya di situ difficult question JSON dan akan mengembalikan string berisi data JSON. Kemudian pada bagian JSON object pada baris ke 196 ini membuat objek JSON object dari string yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Kemudian pada bagian JSON array question pada baris 197 ini membuat objek JSON array dengan mengambil nilai dari kunci difficult question dalam objek JSON object. Kemudian ada perulangan. Di situ saya melakukan iterasi sebanyak jumlah elemen dalam objek JSON array, yaitu question. Kemudian ada JSON object question, itu mengambil objek JSON object pada indeks ke i dalam objek JSON array question. Kemudian ada string question string answer string, answer 1 string, answer 2 string, 3 string, 4 string.
dan seterusnya. Kemudian ada question item dot add pada baris ke 208 itu gunanya untuk menambahkan objek question item yang baru ke dalam objek ArrayList. Selanjutnya ada catch. Catch-nya itu JSON exception untuk menangani kesalahan yang terjadi saat parsing data JSON. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu on back present seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu gunanya untuk ketika tombol back pada perangkat Android ditekan, maka terjadi sebuah dialog. Dialog tersebut akan menampilkan pesan are you sure want to exit the app? Nah, kemudian ada muncul dua tombol yaitu yes or no. Oke, pada bagian quiz activity.java ini sama dengan difficult quiz.java, cuman yang beda pemanggilan kelasnya. Pada bagian quiz activity.java saya memanggil quiz activity.java pada bagian internnya. Oke, sekarang lanjut ke result activity. Nah, pada bagian result activity.java di situ terdapat card view home, kemudian text view yang dimana berisi correct, wrong, result info dan result score. Kemudian ada image view, result image. Oke, pada baris 31 itu pada baris pada baris 31 terdapat sebuah metode get in extra yang gunanya untuk mengambil nilai ekstra dari intern dengan key correct. Jika nilai tersebut tidak ditemukan, maka nilai default yang digunakan adalah 0. Kemudian pada bagian integer wrong, sama dengan sebelumnya, di situ juga digunakan metode get in extra yang gunanya untuk mengambil nilai ekstra dari intern dengan key wrong. Jika nilai tersebut tidak ditemukan, maka nilai defaultnya yang digunakan adalah 0. Kemudian ada integer score. Pada baris kode tersebut menghitung skor berdasarkan nilai dari variabel correct. Skor dihitung dengan cara mengalihkan nilai dari correct dengan angka 5. Hasil perhitungan tersebut disimpan pada variabel skor. Kemudian pada baris ke-35 correct.setText ini pada sebuah objek text view dengan nama correct, fungsi dari metode tersebut ini untuk mengatur teks pada objek text view. Sama dengan wrong set text, gunanya juga untuk mengatur teks pada objek text view. Kemudian result score dot set text sama juga gunanya untuk mengatur teks pada objek text view. Selanjutnya pada baris 39 sampai 51 baris kode tersebut merupakan blok percabangan if else yang menampilkan pesan dan gambar berdasarkan nilai pada variabel correct. Jika nilai correct berada di antara 0 sampai 2, maka akan ditampilkan pesan you have to take the test again. Dan gambarnya itu gambar sedih. Jika nilai correct berada di antara 3 sampai 5, maka akan ditampilkan pesan you have to try a little more dan gambar netral. Jika nilai correct berada di antara 6 sampai 8, maka akan ditampilkan pesan you are pretty good dan gambar senyum. Jika nilai correct lebih besar dari 8, maka akan ditampilkan pesan you are very good, congratulations dan gambar tersenyum. Selanjutnya pada bagian result info.setText itu menampilkan teksnya tadi itu kayak you have to take the test again. Kemudian ada image-nya. Begitu juga selanjutnya. Kemudian pada bagian home.set on click listener ini gunanya ketika saya klik tombol home itu card view home itu dia mengarah kembali ke home activity. Kemudian pada bagian method on back present itu gunanya ketika saya tekan tombol kembali,
maka akan dimunculkan dialog. Dengan pesan "Are you sure want to the exit app?" Kemudian ada 2 tombol yes or no. Sekian, terima kasih. Ya, untuk demonstrasi aplikasinya bisa lihat seperti ini. Pada saat aplikasinya dibuka terdapat load screen selama 3 detik, lalu kemudian diarahkan ke activity home.xml. Kemudian saat buttonnya ditekan, kita diarahkan ke activity main.xml. Seperti yang dijelaskan tadi, terdapat 3 button untuk memilih kesulitan kuisnya dan juga about, ya, yang dimana berisi profil dari kelompok kami. Misalnya dipilih salah satu level dari kuisnya, yang mana akan muncul sebuah pertanyaan dan juga opsi-opsinya. Kemudian apabila kuis telah berhasil diselesaikan, kita akan dialihkan ke activity result.xml yang dimana di sini ditampilkan skor kita dan juga jumlah jawaban benar dan salah. Kemudian jika tombol return to homepage ditekan, kita akan kembali ke activity home.xml. Itu saja, sekian, terima kasih.